apa namanya berjalan saya lihat, walaupun kemudian karena ini bulan puasa tentu energi disimpan itu setelah bulan puasa baru akan dikeluarkan. Dilihat ekonomi membaik. Ini nitip pertanyaan, tapi sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi harapan. Gimana? Bung Rizal. Bung Rizal ini nitip harapan kepada Bang Oji, bisa enggak pemerintah itu untuk pengadaan beras zakat fitrah atau himbauan dari pemerintah daerah, supaya masyarakat itu beli zakat fitrahnya itu jangan dari beras luar daerah, jadi beli di pengusaha lokal setempat. Memang kita tidak boleh ekstrim, Bung Rizal, ya, untuk menolak beras dari manapun ini. Yang pasti bisnis ini kan berlaku hukum pasar, ya kan? Artinya ada permintaan dan penawaran, ada siapa yang harga murah ya tentu akan kita kejar tuh. Karena itu pendapat saya baik juga sebenarnya ada intervensi pemerintah, tapi kalau pemerintah tidak menunjukkan hal itu kan juga tidak bagus. Misalnya pada pengadaan beras yang sempat heboh kemarin itu kan, mohon maaf ini, berasnya kan justru datang dari luar areal kita yang semestinya produk atau produksi hasil pertanian Lombok Timur padi ini diakomodir oleh pemerintah, ya, untuk dibagikan kepada rakyat, bukan sebaliknya gitu. Karena kan itulah pentingnya kenapa ada istilah beli bela produk lokal. Beli bela itu adalah bentuk komitmen kita. Nah, seperti misalnya kalau kita ke survei ke Alfamart ini teman-teman bisa lihat ya, seberapa banyak tampungan produk lokal di Alfamart. Kalau saya lihat hasil tidak tampung kok, tidak ditampung hasil nih Pak. Seharusnya hadirnya perusahaan-perusahaan modern sekelas Alfamart, Indomart ataupun yang lainnya harus mengakomodir produk ini. Kalau kurang standarnya buatkan standar itu. Jangan mencari alasan-alasan pembenar untuk tidak mengakomodir produk asal. Bayangkan ada puluhan, berapa ya Alfamart di Lombok Timur? Banyak ya? Banyak, lebih 50. Oke, ada 50-an Alfamart. Kalau menampung produk kita ini kan artinya saling bersinergi gitu. Jangan mereka berusaha di sini tapi tidak memberikan ruang perusahaan lokal untuk berkembang melalui programnya dia juga. Ini hal-hal yang saya kira menjadi tugas pemerintah adalah membantu. Tidak apa-apa pemerintah menjadi marketing, menjadi tukang jual gitu. Hei Alfamart, Anda beli yang punya produk gitu kan. Buat aturan main yang jelas. Kalau kurang balai pomnya apa izinnya udah tinggal disempurnakan loh. Jangan cari jalan. Yang kedua adalah seluruh program pemerintah daerah harus merujuk pada setidak-tidaknya produk lokal. Kemarin Presiden Jokowi juga sudah jelas pertemuan di Bali itu adalah katalog sekarang jangan produk impor. Program-program ini harus didominasi oleh produk lokal atau nasional. Nah, karena itulah kita merujuk pada pertemuan di Bali kemarin. Sebisa mungkin sekarang tender-tender yang misalnya hubungan dengan hasil pertanian, peternakan, sebisa mungkin disinilah kita mainkan gitu. Produk kita, pengadaan sapi, jangan ambil sapi di daerah lain. Ya. Sapi inilah kita atur gitu kan. Walaupun soal harga berbeda, tapi sebisa mungkin supaya perputaran ekonomi kita nih baik di daerah kita. Ini hal-hal yang saya kira harus dicermati oleh pemerintah supaya ketahanan. Ya, ketahanan. Kecuali kita ekspor Pak. Kalau kita ekspor kita dorong, tapi kalau impor kita mulai kurangi lah supaya pengusaha-pengusaha lokal kita menjadi kuat. Dan saya berharap bahwa para pengusaha yang menjadi kontraktor, kita ini kan berebut Pak, berebut proyek di pemerintah. Ke depan ini pemerintah harus mendorong kontraktor itu menjadi kelas investor Pak. Sudah harus berpikir membuat industri, sudah harus berpikir membuat hotel, sudah harus berpikir membuat perusahaan-perusahaan yang kira-kira tidak hanya menunggu proyek pemerintah. Ya, tapi kalau memulai bisnis ini biasanya orang selalu berpikir tentang modal. Nah, terutama ini dalam banyak referensi Pak Suhirman, dalam banyak referensi saya kira tidak uang menjadi hal yang utama. Kita bisa jadi juru runding lah. Jadi pihak-pihak di antara gitu kan. Jadi agen marketing rumah perumahan gitu kan. Kita juga kan berangkat dari ngomong-ngomong begini, Pak. Kita tidak akan pernah berpikir akan bisa ngopi di tempat ini ya kan. Kita akan live di acara Pelunggu, kemudian kita tidak pernah berpikir akan punya usaha kuliner. Mungkin berkembang ke tempat bisnis-bisnis lain
yang semua itu berangkat dari keinginan dan cita-cita. Dan artinya apa? Artinya pengusaha Lombok Timur ini sudah harus berpikir tentang masa depan mereka semua gitu. Jangan hanya fokus pada konstruksi, irigasi, dan pengadaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja baru dengan keuntungan yang mereka punya. Jangan habiskan uang di senggigi, Pak. Ya, itu maksud saya. Begitu ya? Ya baik, dari tadi ini Pak Jusman dan ini Pak Ahwal ini dari tadi angkat tangan terus memberikan kode untuk memberikan komentar dan pertanyaan. Nah, kita mulai dari Pak Jusman dulu. Silakan Pak Jusman. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda atas waktunya terkait Ramadan sebagai pemantik tumbuhnya ekonomi kreatif, yang dimana kita tahu ekonomi kreatif ini menyasar kepada UMKM yang punya wawasan ide dan gagasan. Karena kalau berbicara kreatif, maka orang itu dituntut untuk selalu memperbarui produk-produknya. Misalnya dalam segi hal memanfaatkan potensi sumber daya, misalnya ada keripik, ada itu kan sudah biasa. Tapi kalau berbicara ekonomi kreatif, harusnya masyarakat itu lebih mengandalkan kreativitasnya, inovasinya. Sedangkan kita ini adalah permasalahannya pada sumber daya manusianya. Iya. Terkait ekonomi kreatif ini, apakah terutama di Lombok Timur ini tidak sumber daya manusianya itu tidak bisa mengakomodasi potensi-potensi yang sudah ada. Nah, ketika itu permasalahannya lebih baik yang ditingkatkan itu adalah sumber daya manusianya. Saya paham Pak Jusman ya. Ya, langsung dikomentari. Ya, jadi kalau saya jadi bupati, tugas berat kita adalah menyiapkan sumber daya manusia. Atau kalau terlalu berat loh bupati. terlalu tinggi cita-cita kita ya. Tapi saya kira wajar lah ya. Kita harus punya cita-cita besar. Harus tinggi. Negara ini dipertahankan kan dari warung-warung kopi, Pak. Jadi begini Pak, jadi masyarakat juga harus dibimbing untuk menjadi kreatif dan inovatif melalui pelatihan-pelatihan yang terus digalakkan oleh pemerintah. Cuman saya belum, karena saya kan jarang ke pemerintahan sekarang Pak. Saya tidak lagi di pemerintahan, tapi sepengetahuan saya ada program-program pelatihan meningkatkan kapasitas dunia usaha, kapasitas pelaku usaha misalnya bidang kuliner, bidang gabah, bidang marketing, bidang apa saja tentang branding, kemasan, packing dan sebagainya. Saya persilakan Bapak datang ke Dinas Perdagangan dan Industri baik di Lombok Timur maupun di NTB untuk bertanya dan berkonsultasi. Kalau Bapak punya produk yang perlu intervensi, misalnya opak-opak di Mas Baget Timur, Ambung ya. Dari saya kecil sampai hari modelnya enggak jauh berbeda, Pak. Nah, tentu perlu intervensi dari pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kualitasnya, menciptakan supaya produknya kreatif, inovatif dan bersaing di pasaran. Ini cara-cara dan saya kira pemerintah sebenarnya sudah ada ikhtiar walaupun mungkin tidak maksimal. Tapi juga tidak bisa kita salahkan pemerintah karena masyarakat juga begitu dapat bantuan alatnya kesana kemari, Pak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Nah, hanya orang-orang yang memang serius, Pak. Kalau saya sebenarnya berharap kepada Bupati kemarin, kalau ada program hibah kepada masyarakat dan itu ada proposalnya, saya seleksi Pak, diuji publik, dipanggil dia ke pendopo, tanya ketua dan sekretaris bendaharanya, Anda mengajukan program apa, presentasi. Dan harus ada pendampingan. Iya, harus ada pendampingan, harus didampingi oleh ya tim yang kita inilah. Mungkin program 3 bulan disiapkan tim pendamping. Jadi ada yang mengawal program itu. Sebab kalau dana ini digelontorkan berapapun Pak, tanpa ada pendampingan sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis program, habis perkara gitu. Nah, termasuklah bantuan seperti perbengkelan. Iya, itu harus dikawal karena namanya bantuan pemerintah. Mohon maaf nih kalau saya lihat beberapa pengalaman di era sekarang ini, bahkan kandang ayam yang dibantu kemarin saja dilelang, Pak. Ini kan jangan memberikan kepada orang-orang yang tidak memahami tentang dunianya gitu. Tapi berikanlah mereka orang-orang yang memang mengenal, memahami tentang masalah itu gitu. Karena itu perlulah kita minta keterangan ketika mau ini proposal Anda presentasi.
aduh Anda ternyata tidak paham ya, misalkan. Ya, Karena itu dipresentasikan dulu apa kegiatan ya, dia merencanakan membuat genteng, ternyata baru mulai, berarti kan sia-sia Pak. Nah harusnya kita klaster pengusaha ini, ada kelas pemula, kelas menengah, middle, dan udah profesional. Nah harapan saya seperti itu, sehingga pada malam ini saya ingin sampaikan kepada pemerintah Bupati Lombok Timur dan Wakil Bupati Lombok Timur, supaya kalau ada program-program yang berbau hibah kepada kelompok-kelompok masyarakat, sebaiknya disiapkan pendampingan. Banyak ahli-ahli keserjanaan bidang-bidang yang ada di Lombok Timur ini